Pertama Joyful Pesi yang bakal gabung Persib Bandung dan satu lagi Ivar Jenner yang bakal gabung Persija Jakarta. Ini udah Ya, positif, Bung Ais? belum resmi, tapi bisa dibilang ini kabarnya 90%. Kita bahas bareng bersama Bung Ais. Bung Ais. Selamat pagi, Bung Ais. Selamat pagi, Bung Ais. Halo. Selamat pagi. Salam olahraga, Bung Ais. Salam olahraga. Gimana Bung Ais setelah menang telak nih atas Madura United, modal terbesar Persib untuk menghadapi Borneo FC di Bandung itu apa nih Bung Ais? Ya, kemarin kalau kita lihat kemenangan di Pamekasan ya lawan Madura United ini jadi pelampiasan ideal yang dilakukan oleh Persib Bandung setelah mereka secara dramatis kalah 2-3 dari Lion City Sailors di AFC Champions League 2 di Singapura. Ya, kemarin kan kita tahu bahwa kekalahan di Singapura itu memutus 7 kemenangan beruntun Persib Bandung di seluruh ajang. Nah, dengan kekalahan itu Persib bisa dikatakan belum bisa lolos ke fase knockout AFC Champions League itu, dan untuknya di laga berikutnya mereka bisa menang lawan Madura United, artinya kekesalan atau kegundahan mereka ini bisa teratasi ya dengan pelampiasan pesta Madura United itu. Percaya dirinya kembali naik, kemudian motivasinya kembali naik, dan ini jadi modal yang sangat bagus untuk lawan Borneo FC di hari Jumat besok. Bung Ais, kan sebelum bertemu Lion City Sailor kan kita tahu bahwa Persib itu memang sangat superior ya, 5 pertandingan nggak kalah. Sebenarnya apa yang membuat Persib itu sebelum bertemu Lion City itu sesuperior itu, Bung Ais? Iya, Persib ini kan memang bisa dibilang mengawali kompetisi dengan agak kurang konsisten ya. Itu aja. 80% pemain-pemain Persib adalah pemain-pemain baru. Betul. Jadi mereka butuh waktu untuk adaptasi, dan faktanya setelah istri yang bagus, mereka bisa bermain dengan konsisten. Dan kalau ini Persib relatif cepat loh. 80% pemain-pemainnya baru, tapi cepat beradaptasinya, cepat mendapatkan chemistry-nya, sehingga saat mereka sudah dapat chemistry, mereka bisa superior. Dan juga kedalaman skuad Persib ini jauh lebih baik ketimbang skuad musim lalu. Mereka punya pemain asing yang sama baiknya antara cadangan dan juga pemain utama. Pemain-pemain mudanya juga bagus-bagus ya, ada Beckham, lokalnya juga bagus-bagus ya, ada Adam Alis dan yang lainnya. Artinya memang Persib ini punya modal untuk bisa bersaing di level Super League dan juga di level Asia. Ini yang membuat mereka ya bisa dikatakan superior lah di 7 pertandingan sebelumnya saat sebelum lawan Lion City Sailors. Bung Ais, ini saya mau coba flashback dikit, Bung Ais. Ini kan kemarin itu pertemuan setelah sebelumnya Persib berhasil menahan imbang Lion City Sailors, Bung Ais. Kalau saya tidak salah ya. Lalu pertandingan terakhir kemarin melawan Lion City Sailors itu menelan kekalahan. Sebenarnya yang menjadi pembelajaran yang harus diambil oleh Persib ketika bertemu dengan Lion City Sailors kemarin kalah itu apa, Bung Ais? Ya, sebetulnya 2 kali Persib lawan Lion City Sailors. Yang pertama 1-1 di GBLA ya, Gelora Bandung Lautan Api. Kemudian 2-3 kalah di Singapura di Stadion Gisan. Tandang ya. Dua-duanya ini bisa dibilang kesalahannya di lini pertahanan. Pertahanan sangat kotor ya, sangat rapuh saat itu. Padahal kalau kita lihat secara ball possession Persib unggul. Mereka possession, mereka juga lebih banyak shoot. Ada 2 masalah pertahanan yang bocor, dan juga lini depan ataupun banyak peluang-peluang yang tidak berujung gol. Juga penampilan kiper dari Lion City sangat bagus ya. Mereka melakukan banyak penyelamatan. Nah,
Dan 3 gol yang bersarang ke gawang Persib saat itu lawan Lion City itu tiga-tiganya bisa dibilang kesalahan pertahanan ya. Ini yang membuat Boyan Hodak harus betul-betul mengevaluasi absennya Federico Barba di laga lawan Lion City itu terasa betul. Oke. Federico Barba belum terlalu fit, baru masuk di akhir-akhir Bandung. kedua. Ya, ini lawan batu juga ya karena telat masuknya. Nah ini yang membuat Persib harus hati-hati karena mereka agak sedikit ketergantungan dengan Federico Barba. Saat Federico Barba tidak ada di lapangan, pertahanan ini sangat rawan untuk dibombardir atau diacak-acak oleh lawan. Ini yang jadi PR besar buat Boyan Hodak ya, untuk bisa membenahi pertahanan, terutama saat Federico Barba tidak ada di lapangan, tidak bisa main karena cedera atau karena serangan. Oke, Bung Ais, ini kan Borneo FC dikenal punya organisasi permainan yang rapi. Nah, menurut Bung Ais nih, sektor mana dari Persib yang paling harus diwaspadai atau justru ditingkatkan dalam menghadapi Borneo? Ya, itu dia pertahanan dan lini depan yang harus betul-betul dipoles oleh Boyan Hodak ya, pelatih Persib. Kemarin kita bisa belajar, Persib harus belajar dari Bali United ya saat mereka menang lawan Borneo FC. Kita lihat Borneo FC di pertandingan itu main sangat fluid, sangat agresif, banyak menciptakan peluang, gol juga mereka. Tapi Bali United pinter, mereka bermain defensif yang sangat-sangat bagus. Kemudian counter attack-nya cepat dan peluang yang mereka dapatkan bisa berujung gol. Ini yang bisa dipelajari Persib. Mereka harus kuat di pertahanan dan bisa cepat attack dan tidak banyak membuang peluang. Ya ini saya pikir kunci permainan untuk Persib ya. Dan dari segi kualitas pemain, kedalaman skuad, Persib punya segala modal ya untuk bisa menang menghadapi Borneo FC, apalagi mereka bakal main di kandang sendiri di depan Bobotoh ya di GBLA di Bandung. Betul. Okay. Bung Ais, ini kan kalau kita lihat di Borneo FC mereka punya Mariano Peralta yang saat ini memiliki tabungan gol 9. Dia ada di peringkat ketiga setelah pemain dari Persija ya, Maxwell dan juga Dalberto. Ini dan juga statistik pertandingannya dari pertandingan 12 pertandingan sudah mencetak 9 gol dan juga ada 4 assist. Apakah ini menjadi salah satu tanda bahaya buat Persib, Bung Ais? Si Peralta ini motor permainan dari Borneo FC ya. Memang mereka punya pemain lain seperti Coutinho, Douglas Coutinho, Juan Pia juga ada, Maicon juga ada, Hirose. Tapi Peralta motor serangnya, jantung permainannya Peralta. Banyak sekali gol-gol lahir dari dirinya ya. Tadi Tommy sudah kasih statistik 9 gol dan 4 assist. Persib harus betul-betul mengunci pemain ini ya. Jangan sampai pemain ini punya ruang untuk bisa mengkreasikan umpan-umpan ataupun serangan-serangan Borneo ya. Kalau Peralta bisa dikunci, saya pikir permainan Borneo bisa jadi tak akan berkembang. Berarti ini termasuk salah satu yang harus diperhatikan oleh Borneo adalah ketika Mario Peralta masuk, berarti ada gebrakan-gebrakan entah itu sliding yang cukup keras dari pertahanan Persib. Bung Ais, apa di sisi lain juga harusnya Komang Teguh juga harus diwaspadai oleh Borneo FC, Bung Ais? Ya, kalau kita lihat Peralta ini seorang gelandang ya, ini tugas dari pemain-pemain di tengah. Ada Marco, ada Cecea ya, di lini tengah ada Tompa yang bisa mengunci permainan Peralta ya. Saya pikir dengan gelandang-gelandang yang dimiliki oleh Persib harusnya sih bisa mengunci permainan Peralta. Dan ini ya tugas utama seorang Markov ya, seorang gelandang bertahan untuk bisa betul-betul tidak memberi kesempatan kepada Peralta. Kalau Peralta bisa dikunci, aliran bola ke lini depan Borneo bisa jadi akan betul-betul tak berkembang. Oke, ini kita ada komentar dari YouTube nih. Pasti menang Persib lawan Borneo. Terus ada juga saya Bento 17. Selamat pagi Oke Zone. Next Persib Bandung insya Allah bisa sapu bersih 2 laga tunda dan
Wilujeng Sumping buat Joy Palupesi buat putaran 2 di Liga dan di kompetisi ACL2. Terus Asep Warung, Persib pasti menang. Gamarin kawal terus Persib hat-trick juara Liga Indonesia. Ini kan semua Bung dukung Ais, Persib. sempat tersebut Joy Pelupesi, apakah ini tandanya beliau akan masuk dalam skuad Persib? Kan memang sebentar lagi akan dibuka ya bursa transfer. Ini apakah salah satu sinyal bahwa Joy Pelupesi akan masuk ke Persib, Bung Ais? Jeng-jeng. Tanda-tanda itu udah semakin jelas ya. Kabarnya ada 2 pemain naturalisasi Indonesia yang bakal gabung ke Super League. Pertama Joy Pelupesi yang bakal gabung Persib Bandung, dan satu lagi Ivar Jenner yang bakal gabung Persija Jakarta. Ini udah Ya, positif, Bung Ais? Belum resmi, tapi bisa dibilang ini kabarnya 90%. Oh, 90% udah tinggal 10%. Apakah ini berarti masuknya Joy Pelupesi juga sebagai salah satu pertanda bahwa William Marsilio yang belakangan sedang tidak dimainkan oleh Boyan akan di kick, Bung Ais? Ini kan sebenarnya memang William Marsilio juga pernah mendapatkan semacam hal yang sama terjadi sewaktu beliau membela Arema FC, Bung Ais. Bisa jadi ya, William Marsilio bisa jadi tercoret ya, karena Boyan Hodak beberapa kali juga sudah kasih sinyal bahwa dia tidak peduli pemain bintang, yang dia peduli adalah kualitas di lapangan dan kerja keras pemain ya. Dan kita tahu William Marsilio ini pemain bengal ya, seperti tadi Tommy bilang, bukan hanya di Persib ini, di Arema juga dia begitu ya. Berontak segala macam. Tapi masuknya Joy Pelupesi ini tidak mengharuskan ada pemain asing yang terlempar gitu. Karena Joy Pelupesi kan masuk sebagai pemain lokal jatuhnya nih. Oke, nah ini kalau menurut Bung Ais nih, siapa sih pemain kunci nih dari dalam laga Persib lawan Borneo besok nanti, baik dari kubu Maung Bandung maupun dari Pesut Etam? Dari Pesut Etam, dari Borneo ini tentu Mariano Peralta ya, pemain nomor 10, seorang playmaker, gelandang serang, golnya juga paling subur di Borneo. Dia juga pemberi asis yang cukup bagus. Sementara kalau ini lebih bisa dikatakan lebih cair ya, mereka punya kekuatan yang merata. Artinya tidak terlalu bergantung pada 1-2 pemain. Ya kadang-kadang Andre Jong yang bikin gol, kadang-kadang juga Beckham tampil bagus, kadang-kadang Tom Hai juga kemarin sudah bikin gol ya di Super League. Lucu juga, Luciano Bosesia juga bagus. Artinya ini merata, lebih fluid ya permainan. Lalu bergantung 1-2 pemain. Betul. Bung Ais, ini kemarin juga ada hal yang menarik nih Bung Ais. Mendengar statement dari Boyan Hodak yang katanya malah lebih aware dan lebih waspada ketika nanti melawan Persija daripada melawan Borneo, Bung Ais. Ini maksudnya apa, Bung Ais? Karena pertandingan ke depan udah pasti ketemu duluan, menang apa gimana? Sementara saat ini Persib membutuhkan 8 poin untuk bisa mengalahkan klasemen dari Borneo. Udah kangen sama Persija. Maksudnya apa nih, Bung Ais? Ya, tekanannya beda. Kalau lawanmu dikejar itu poin, yang dikejar poin, dan Persib main di kandang sendiri juga ya. Jadi artinya tidak ada tekanan lain selain itu, selain untuk mengejar poin. Sementara kalau lawan Persija beda, gengsinya beda. Ini kan bisa klasik Indonesia. Artinya duel Persib, Persija, Kutub Jakarta dan Kutub Bandung ini bisa dikatakan duel yang sangat bergengsi. Artinya kadang-kadang walaupun pemain-pemainnya bagus atau gimana, mentalitas yang akan berbicara di pertandingan sebesar itu ya, di sebuah pertandingan El Clasico. Memang bukan derby, tapi ya kalau kita nilai ini bisa dibilang seperti Barcelona lawan Real Madrid ini. Berat. Atau mungkin lawan Manchester United ya di Premier League ya. Artinya
tekanan beda, itu yang membuat Boyan Hodak lebih aware dengan pertandingan itu. Oh. Bung Ais, ada juga komentar yang menyebut bahwa Bung Ais pemain-pemain baru yang bergabung dengan Persib, contohnya Tom Hai yang juga nanti akan bergabung, juga Joy Pelupesi, ini adalah pemain-pemain yang dalam tanda kutip bukan pemain muda, Bung Ais. Ada yang mengomentari bahwa apakah langkah yang diambil oleh Boyan Hodak ini langkah yang positif, mengingat bahwa pemain-pemain yang berumur memang staminanya tidak seaktif pemain-pemain yang masih kepala dua, Bung Ais. Oh. Ya, kalau kita nilai apa yang sudah dilakukan oleh Boyan Hodak di musim ini udah sangat bagus ya. Tom Hai sudah 30 tahun, Joy Pelupesi 30 tahun lebih ya, 32, dan tapi kalau kita lihat Boyan Hodak ini pintar dalam merotasi pemain ya. Dia tahu kapan memainkan Tom Hai, kapan memainkan Luciano Bukestia atau Lucho ya, kapan memainkan Mark Klok. Artinya di kompetisi yang panjang ini kan yang paling penting bukan pemain bagus atau tidak, tapi adalah bagaimana manajemen recovery pemain. Ini yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap pelatih, dan Boyan Hodak dari musim ini sudah menunjukkan bahwa dia pandai untuk bisa melakukan rotasi pemain, sehingga Tom Hai kalau kita nilai ya ini yang kita lihat mereka lebih nyaman ya dengan kehadiran Tom Hai. Kemudian juga Tom Hai juga kayaknya lebih bahagia ini kalau kita Tommy dan Fitri sering buka sos membandingkan wajah Tom Hai saat di Almer City dan wajah Tom Hai itu beda loh. Rautnya beda. Banyak di Persib ketimbang di Almer Kenapa City. tuh? Apakah ini pertanda bahwa Bung Ais memang kehadiran Tom Hai di Persib memang jauh lebih signifikan daripada kehadirannya di Almer City, Bung Ais? Iya betul, karena di Persib ini bisa dikatakan dia lebih di sanjung lah, dia lebih dibutuhkan di sanjung, sehingga dia lebih cair, dia lebih nyaman main di Persib. Apalagi kita tahu dia punya chemistry yang cepat, dan beberapa kali kalau kita lihat media sosial ya, banyak video-video yang menggambarkan bagaimana kedekatan Tom Hai dengan Boyan Hodak ya. Ini yang dia semakin nyaman bermain di Persib Bandung ini. Gitu. Oke, mungkin prediksi aja kali ya. Silahkan dari Fitri yang menanyakan. Ini pertanyaan pamungkas nih, Bung Ais, karena soalnya Persibnya juga kayaknya udah sangat percaya diri nih. Kalau Bung Ais, di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa memang saat ini Borneo FC berada di puncak klasemen, tidak bisa dipungkiri. Tapi kita kembalikan kepada Bung Ais. Kira-kira prediksi skor pertandingan Jumat nanti, Bung Ais, antara Borneo FC melawan Persib Bandung, Bung Ais? Ya, saya pikir ini pertandingan yang bakal sengit ya. Pertandingan yang bakal sengit, dan kemungkinan margin golnya, kalaupun ada pemenangnya, margin golnya ini sangat ketat sekali. Hanya selisih 1, dan kemungkinan besar ya, artinya peluang untuk serinya cukup tinggi. Tapi kalaupun menang, marginnya hanya 1, dan saya pikir Persib akan bisa menang ya, main di kandang sendiri. Setuju. Selisih gol 1-0 ataupun 2-1. Ini saya pikir yang akan terjadi di pertandingan hari Jumat besok. Oh, menangnya Persib ya berarti ya? Harus dong di kandang sendiri. Optimis hari Jumat Persib menang. Oke, makasih Bung Ais. Terima kasih Bung Ais atas waktunya dan ngobrol-ngobrol seru banget ya. hari Jumat. Terima kasih Bung Ais. Thank you, Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.